kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang Aceh dan juga bagaimana kehidupan orang Malaysia. Agak mirip-mirip gitu loh guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik kalau menurut saya guys ya. Karena di sini video bagaimana kehidupan orang Aceh dan juga bagaimana kehidupan orang Malaysia, ataupun bagaimana pendapat orang Indonesia yang tinggal di Malaysia dan bagaimana orang Indonesia yang tinggal di Aceh gitu. Ini kehidupan yang hampir sama, maksudnya testimonial yang membuat kita tuh kayak kok bisa sih gitu kan, bertanya-tanya gitu loh guys ya. Ini sangat menarik, jadi jom kita simak videonya. Buat teman-teman semua yang mau belanja, silahkan klik link di sini ya teman-teman, untuk mensupport channel ini lebih berkembang lagi. Jom kita play videonya, let's go. Kalau di sini gak usah heran, mereka ini parkir motornya helmnya ditinggal, aman. Ini sampai jam 12 malam pun aman ya. Wow. Ya udah simpel, nggak ada tukang parkirnya ini loh. Betul, asli nggak ada tukang parkirnya. Kenapa orang luar betah tinggal di Aceh? Jujur ya, aku kan orang luar dari Aceh nih. Tapi aku penasaran banget, kenapa sih banyak kawan-kawan yang datang ke Aceh terus malah betah di sana? Akhirnya aku tanya satu persatu kawan-kawan aku, dan ini jawaban mereka. Pertama, katanya di Aceh hidup itu tenang, nggak buru-buru, nggak sumpek, biaya hidup murah, makanannya enak-enak, dan tingkat kriminalnya nggak tinggi, nggak ada begal ataupun jambret. Tingkat kejujuran dan sosialnya juga tinggi. Terus mereka bilang warung kopi di Aceh itu beda. Kita duduk lama pun rasanya kayak ngobrol sama keluarga sendiri. Orang Aceh itu kalau suka bilang suka, kalau nggak suka bilang nggak suka. Orangnya ramah, jujur apa adanya. Kalau udah kenal, kita itu dianggap seperti keluarga sendiri. Belum lagi makanannya, semua punya rasa yang kuat, karakteristik banget. Hampir setiap rumah makan ada karinya. Budaya dan adatnya kuat. Aceh itu punya vibe yang beda dari daerah lain. Kok mirip-mirip ya, istilahnya mirip-mirip dengan Malaysia gitu ya. Tingkat kriminalnya rendah, makanannya ada karinya ya kan. Terus mbaknya tadi bilang bahwasannya parkir motor aman di sana. Wow, jadi kayak udah apa ya guys ya, replika Malaysia di sana berarti gitu kan. Gila guys ya, pantas istilahnya banyak orang suka dengan Aceh dan tinggal di sana gitu ya. Alamnya hangat, adab dijaga, tamu dihormati, perempuan dihargai. Banyak pendatang, mereka aman, nyaman, dan merasa dihargai. Nah, itu tadi info yang aku dapat, alasan kenapa pendatang yang datang ke Aceh pada betah. Nah, untuk kalian yang nonton ini, setuju nggak? Kenapa kalian betah di Aceh? Coba tulis di kolom komentar ya, biar orang luar makin tahu gimana nyamannya tinggal di Aceh. Wow. Tanda kalau kita sudah masuk wilayah Aceh. Apa Satu, tuh? semua wanitanya akan terlihat menutup aurat kecuali anak-anak dan lansia. Kedua, kita tidak akan melihat ada bangunan tinggi menjulang gedung-gedung pencakar langit. Ketiga, kita banyak melihat masjid yang besar-besar, megah-megah, mewah-mewah, dan dibuka 24 jam. Keempat, minim suara klakson kendaraan. Mirip, udah minim ya guys ya. Klakson kendaraannya pun minim gitu ya. Wow, bener sih, ini replika daripada Malaysia ini guys ya, orang-orangnya gitu loh guys ya. Kelima, jalanan itu tidak macet. Keenam, tidak akan kita temukan adanya penjual miras. Keenam,
yang paling penting adalah ketika kita sudah masuk wilayah Aceh, maka auranya itu sudah berbeda, guys. Wah. Kita akan merasa aman, nyaman, dan damai karena wilayah Aceh ini adalah wilayah yang sangat minim, rendah sekali tingkat kriminalitasnya. Keren sih. Selamat datang di Aceh, negeri para syuhada. Orang kan kalau udah menginjakkan kakinya ke Aceh, udah datang dia ke Aceh, pasti dia udah betah, nggak mau lagi dia pulang ke kota asalnya. Iya betul weh. Memang ya kan, entah aku pun heran juga lah, itu termasuk aku lah juga ya kan weh. Kalau aku pribadi mungkin aku udah terlalu capek ya dengan huru hara kampung awak sana ya kan. Jadi gitu, awak datang ke sini, di sini itu tenang, damai, nggak ada kehuru haraan tadi, betah lah aku weh, nggak mau lagi aku pulang ya kan. Kalau orang-orang lain aku tengok juga ada lah juga kan, aku tengok orang-orang itu ya kan weh. Kalau misalnya dia lagi galau, lagi ada masalah, mau merubah nasib, pasti salah satu kota tujuannya itu ke Aceh, ke Banda Aceh. Nggak tahu gitu kenapa. ya. Dibilang kayak gini kan, ada aku tanya lah juga, penasaran aku ya kan. Aku tanya lah, kenapa harus ke Banda Aceh? Ikut-ikutan aja lah kau sama aku. Bilang kayak gitu ya kan, Wei. Dibilang kayak gini, ya iyalah aku kan mau ikut kayak kau juga, siapa tahu aku dapat jodoh di sini. Bilang kayak gitu. Ih Bayu, pedean kau. Jadi kan dibilangnya lah kayak gini. Kenapa salah satu kota tujuannya tuh Aceh? Karena dibilangnya di sini tuh tenang, nggak ada huru hara. Sama kayak aku bilang loh, tenang, nggak ada huru hara, slow living di sini. Jadi kan kayak bisa menenangkan diri kayak gitu loh. Kayak merubah situasi kayak gitu. Jadi lebih tenang, lebih adem lah hati tadi ya kan. Yang galau-galau pun adem lah kayak gitu. Kayak gitu dibilang. Tapi jangan salah juga, kalian nggak semuanya orang yang kalau udah ke Aceh itu nggak mau lagi balik ke kota asalnya. Itu hanya sebagian orang. Itu cuman berlaku untuk orang-orang yang memang suka hidup tenang, nggak suka kehuru-haraan. Kalau orang yang suka ketenangan, kalau orang yang suka kedamaian ya kan, bisa lah kau kunjungin Aceh ini ya kan weh. Bisa jadi salah satu kota tujuan lah untuk berhijrah kau ya kan. Tapi kalau orang-orang yang suka tarak takdung nggak berlaku itu weh. 2 hari aja dia di sini udah pening kepalanya tadi udah pening. Karena apa? Di sini nggak ada tempat hiburan ya kan, nggak ada mall-mall, nggak ada tempat-tempat keglamoran. Di situ nggak ada mall-mall ya guys, sebenarnya baru tahu loh guys. Tadi nggak ada tempat-tempat tarak takdung tadi. Mana betah ada di sini ya kan? Kalau kayak kami ini ya kan, yang suka kedamaian, nggak suka huru hara ya kan, betah di sini. Memang mau cari damai, cari tenang, bukan cari huru hara. Ini Jam Travel sekarang ada di kawasan Selawah. Ya di sini banyak kita lihat orang di jualan Aceh kok bisa malam hari tapi dagangannya ditinggal gitu aja. Wah, iya kan, di Malaysia juga ada hal kayak gini ya guys ya. Jual tapi kayak nggak ada orangnya gitu. Kayak jujur, sistem kejujuran gitu. Pernah saya lihat satu video itu ya guys ya. Kayaknya di Malaysia juga ada, di Aceh juga ada guys. Jadi apa ya, konsep hidup yang istilahnya ada di Malaysia dengan di Aceh ini hampir sama gitu loh guys ya. Kayak istilahnya ya ramah-ramah gitu. Kalau kita ke kedai kopi istilahnya kita bisa ngobrol lama banget. Sama ketika saya jumpa dengan orang Malaysia, sama juga seperti itu gitu. Kayak saudara dekat gitu kan. Dan tidak ada warga sini yang mau mencurinya. Ya keren sih. Bahkan monyet-monyet di hutan sini pun nggak ada yang mau ngambilin pisang dagangan masyarakatnya guys. Ini memang luar biasa. Aceh memang layak disebut Serambi Mekah. Serambi Mekah. Tempat paling aman dan nyaman di Indonesia, khususnya bagi wisatawan yang datang ke Aceh. Jakarta, lu harus ningkatin kualitas work from cafe lu karena lu kalah jauh sama Aceh. Di sini orang udah biasa kerja, terus ada kopi, ada snack dan kopi ini berapa bang ini? 4.000 ya? 4.000. 5.000 per
per snacknya 1.000, 2.000. Gila sih, jauh banget sama Jakarta guys. Gak ada kopi 5.000. Ada yang 2.000. Airnya gratis, bisa refill terus, dan lu pesan sekecil apapun di sini, lu bisa stay sampai 24 jam. Dan nggak bakal diusir, nggak bakal diapa-apain. Gila. Kalau lo WFC di Jakarta minimal kopi 20 sampai 30 ribu, iya bener. snack tambahan 10 sampai 15 ribu. Itu pun kalau ada yang semurah itu. Habis itu kalau misalkan lu udah lebih dari 3-4 jam, kadang diliatin, kadang dipikir ini kayaknya kelamaan nih orang di sini. Terus kalau misalnya mau makan nambah lagi hampir 100 ribu. Di sini makanan juga murah 20 ribu. Gila. Jadi tolong Jakarta bikinlah tempat-tempat kayak gini karena sangat dibutuhkan, please. Ya tapi kalau di Jakarta itu sudah susah banget untuk kita buat tempat-tempat kayak gitu karena untuk mencari cuan gitu kan guys ya. Cilok aja kalau kita beli 10.000 dikit banget, 20.000 baru banyak gitu. Ya beda banget sih guys ya dengan istilahnya konsep yang ada di Aceh gitu. Sama kayak di Solo ini, di Solo Jawa Tengah itu masih ada kopi yang 5.000, masih ada gorengan yang 1.000, masih ada istilahnya kita makan 10.000 kenyang tuh masih ada. Tapi kalau di tempat lain kayaknya kadang 25, 35 tergantung dari tempat kita istilahnya di mana singgah gitu. Tapi kalau di Solo ini masih ada banyak tempat-tempat seperti itu gitu kan. Kayak istilahnya ya buat anak-anak kampus, anak-anak sekolah itu masih ada gitu loh guys ya. Kayak di tempat saya aja kalau kita ke masakan Jawa itu yang istilahnya ngambil sendiri itu masih murah banget guys. Kita makan itu kadang 9.000, kadang kita makan 10.000 ya kan, itu sama minumnya ya 15.000 lah seperti itu. Itu kalau saya minumnya jeruk ya, enggak minum yang es teh gitu. Kalau es teh paling 3.000 gitu kan. Kayak gitu guys. Saya sedikit ini. Bagaimana kesannya di Aceh ini? Ekstrim kah? Orangnya tidak bersahabat kah? Atau bagaimana kah? Bagaimana kesannya ini dari Papua pegunungan? Luar biasa. Maka saat hari Jumat kemarin saya 1 minggu berada di Aceh dan sangat-sangat istimewa. Mereka khusus di Jogja istimewa, tapi ya saya pikir saya di Nanggroe Darussalam lebih istimewa lagi deh. Kondisi dinamika yang ada di sini secara khusus untuk masyarakat setempat ya, kehidupan sosial sangat tertib, sangat rapi, toleransinya tinggi, tata kota juga rapi bersih, ya suasana sini nyaman. Kita lihat nih, kita putar kemana saja tempat aman, dan UMKM-nya juga ini luar biasa. Semua hasil lokal ya, hasil lokal semua. Asli lokal, saat ini memang luar biasa. Ekonomi khusus ekonomi kreatif di sini berjalan dengan baik. Ini hari kita nih. 14. Pelayanan panitia bagaimana? Pelayanan panitia bagus kah? Tidak kah? Atau di bawah standar kah? Bagaimana kah? Panitia saya kebetulan dapat di posisi kodi mewakili untuk pelayanan yang di kita di pengurus kodi luar biasa. Jadi untuk makan, penginapan semua dilayani dengan baik. Transportasinya mantap, untuk makan minum juga baik. Saya pikir semua memang panitia besar di Aceh luar biasa. Walaupun kemarin ada beberapa yang menaikkan informasi masalah makan, tapi setelah kita CDM itu kita kumpul semua dari masukan, akhirnya dalam hal itu juga langsung dalam waktu yang saya singkat-singkatnya berubah lagi ya? Langsung kembali normal. Khusus untuk wilayah Aceh saya Mantap ya. Berarti keamanan alhamdulillah bagus. Pelayanan juga terlayani dengan bagus ya. Berarti bisa mematahkan ini pendapat orang di Aceh juga intoleran. Berarti tidak ada itu ya, tidak dialami itu ya. Untuk Aceh luar biasa. Kita sepakat bahwa di sini dibilang bumi Sabi Mekah, dan itu terbukti. Iya. Nanggroe terbukti. Saya kebetulan Nasrani dan saya beribadah sudah 2 kali di Aceh. Saya ibadah di Aceh, saya pikir luar biasa sekali toleransi dan
saya sempat naikkan postingan saya ibadah di sini, dan saya pikir satu Republik Indonesia yang teman dengan saya, dan mungkin di TikTok mereka lihat ada yang tidak tahu, mereka kaget. Di Aceh ada gereja, sahabat. Saya cuma balas saya salam toleransi dari Islam MK. Dan memang mungkin juga media saja mungkin belum menyampaikan. Jadi pada saya pikir sini mantap. Untuk keamanan luar biasa. Terlepas dari keamanan yang dilakukan oleh rekan-rekan Satpol, rekan-rekan polisi, TNI, tapi saya pikir semua kolaborasi yang baik, inovasi yang baik, memang mendukung kegiatan BON ini. 4 tahun lalu kami di Papua dan tahun ini di Aceh. Dan saya pikir memang materi naik dan materi terbenam. Jadi pas. Jadi memang pas. Mantap. Ya. 8 tahun tinggal di Malaysia, aku baru sadar kenapa orang bisa betah tinggal di sini. Aku orang Indonesia yang udah lama tinggal di sini. Awalnya aku pikir ini cuma soal tempat, tapi semakin lama aku sadar ada hal-hal kecil yang bikin aku terasa hidup itu berbeda. Di jalan raya Malaysia, aku jarang banget dengar bunyi horn mobil, bukan karena jalannya yang itu juga di Aceh juga jarang dengar horn mobil, maksudnya minim gitu katanya, ya kan? lalu lenggang, tapi karena orang-orang jalannya lenggang, di Aceh juga jalannya nggak terlalu macet. yang sabar di sini, horn itu bukan untuk marah, melainkan hanya untuk saat benar-benar perlu. Hidup di Malaysia juga terasa lebih bersih, bukan karena semuanya yang sempurna, tapi karena masyarakatnya udah terbiasa ngejaga ruang publik, jalan atau tempat umum dirawat secara bersama. Hidup di sini juga terasa lebih teratur. Yang lebih luar biasanya lagi, orang itu paham giliran, paham aturan, dan tahu menghormati orang lain. Budaya berbaris dan bersabar menjadi hal yang udah biasa, bukan karena terpaksa, tapi karena sabar itu dianggap sebagai adab. Hal yang paling aku sadar selama aku tinggal di sini, orang di sini tuh nggak suka campur urusan orang lain, bukan karena nggak peduli, tapi mereka tuh menjaga ruang. Dan ada satu hal lagi yang bikin aku selalu tersenyum. Aku bukan seorang bos, tapi di mana-mana aku selalu dipanggil bos. Sederhana, namun itu bikin aku terasa dihargai. Bahkan aku beli TOS saja aku bisa dipanggil bos. Buat aku, ini sih yang buat aku ngerasa diterima tinggal di sini. Kalau kamu orang Malaysia, hal kecil apa yang bikin kamu merasa dihargai dalam kehidupan kamu? Tulis di komen ya. 8. Wow, keren sih guys ya. Itulah tadi pengakuan daripada abangnya ini, Abang Jun ya, for sure ya. June namanya, June ya, Bang Jun. Jadi 8 tahun di Malaysia ternyata ya itu yang dialami. Jadi sangat-sangat menyenangkan di sana gitu kan. Kenapa apa namanya ya? Dengan Hon. Emang kenapa dengan Hon? Hon diciptakan untuk hidup, bukan dipajang aja di motor atau di mobil. Gimana sih? Ya maksudnya apa ya guys ya, ya memang horn itu diciptakan untuk dibunyikan gitu kan, cuman istilahnya karena saking istilahnya kayak tertibnya, saking istilahnya sabarnya ya, horn itu nggak terlalu istilahnya diperlukan gitu loh di sana gitu loh guys ya. Jarang lah dibunyikan horn, sama kayak di sini juga di Solo ini apa ya, kalau nggak penting-penting banget itu memang tidak dibunyikan gitu loh guys. Jarang istilahnya kita mendengarkan bunyi horn gitu ketika berkendara gitu guys ya. Maksud saya itu bukan istilahnya tidak sama sekali, tapi jarang saya mendengarkan horn gitu kan ketika saya berkendara di Solo ini. Karena memang gini guys ya, saya pernah istilahnya kejadian di salah satu jalan gitu kan, ketika saya jalan itu saya klakson gitu guys, dimarahin gitu. Ada orang bapak-bapak marah, jangan klakson lah gitu kan, ini kan lampu apa namanya ya, habis lampu merah kan hijau tuh guys, tapi bapaknya nggak jalan-jalan, saya klakson lah gitu kan. Nah di situ apa namanya, bapaknya marah gitu, ya saya jalan gitu, saya tahu gitu. Ya gitulah guys ya, jadi kadang kita malah istilahnya jadi salah sendiri gitu. Oke, dan coba satu lagi video nih guys ya, kita tengok ya guys ya. Jadi penasaran sama orang Indonesia yang udah lama tinggal di Malaysia. Satu hal aja, apa sih yang paling bikin mereka betah tinggal di Malaysia? Oke. Udaranya jauh lebih bersih, jadi gue jarang sakit. Ringgit tukar ke rupiah jadi banyak. Nyetir di Malaysia itu gak ada suara klakson guys, sangat kondusif, sangat beratur, dan gak nyaman. Nah itu dijelasin ya sama mbaknya. Malaysia tuh duriannya paling enak, the best. Tuh durian lagi. Ini gue bisa dapet 3 sampai 4 tempat dalam 1 hari. Wow. Wah enak banget. Di sini jalanannya rapi dan bersih. Biaya kehidupan kita di sini tuh lebih murah dibandingkan di Indonesia yang sangat-sangat mahal. Nyaman, terus tenang. Kita nggak perlu belibet sama motor, sama horn ini gitu. Oh iya kan. Jadi ada beberapa orang yang terganggu dengan klakson gitu guys ya. Jadi ada orang yang tidak terganggu, ada orang yang terganggu seperti itu. Mungkin lebih banyak orang yang terganggu mungkin ketika istilahnya dibunyikan horn itu di Malaysia ataupun di Indonesia gitu kan. Cuman ada beberapa tempat mungkin yang
yang suka membunyikan klakson itu sendiri gitu loh guys ya. Kalau mau jalan-jalan keluar kotanya enak banget, pakai mobil aja udah deket, mau kemana ke Pantai Hati, di Pinang ada, mau Pantai Hati lagi di Besar, jauh aja. Lanjut nggak sih satu lagi yang paling BC juga, kalau secara mentality rantau ini vibesnya udah luar negeri banget, tapi kalau secara mentality anak ini juga dekat gitu, berasa dekat dari keluarga, jadi luar negeri rasa luar kota. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya video yang kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang Aceh dan juga bagaimana kehidupan orang Malaysia. Agak mirip-mirip gitu loh guys ya. Kayak gimana gitu ya. Dan di sini ada sebuah komentar, iya setuju banget Mbak. Pas sudah tinggal di Malaysia, ya pulang ke Jakarta, kok pada mahal-mahal banget gitu kan. Padahal kirain aku doang yang begitu. Ternyata memang banyak yang merasakan hal itu gitu. Sama kayak hidup di Aceh itu. Kayak tadi dikatakan bahwasannya ya kopi 4.000, ya Jakarta harus buat tempat-tempat yang kayak gitu. Iya gitu. Sebenarnya tergantung daripada hidup kita sebenarnya guys ya. Kalau hidup kita nongkrongnya ya di kafe-kafe mahal, kita pasti istilahnya kayak mahal banget nih ya kan. Tapi kalau di Jakarta guys, ya ke warteg aja itu 50.000 kita cuma bisa makan istilahnya kayak makanan-makanan lele lah, ikan keli dan lain sebagainya. Karena pernah saya makan di warteg sana itu kayak mahal banget memang gitu, jauh banget sama harga yang ada di Solo gitu. Kita 10.000 di Solo itu bisa makan ayam, bisa makan nasi ya kan. Nah, ada juga istilahnya bisa makan ayam geprek sama minumnya itu 10.000 12.000 lah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kayak murah aja gitu. Tapi ketika istilahnya orang yang biasa tinggal di tempat-tempat seperti itu kayak di Aceh mungkin dan juga di Malaysia, ketika datang ke Jakarta jadi hidupnya mahal gitu loh guys ya. Dan itu memang sesuai dengan pekerjaan yang ada di sana sih ya kan. Dan juga karena di sana itu banyak sekali orang-orang yang merantau gitu. Dan ya semoga ini video menjadi apa ya guys ya, tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua ya guys ya, sehingga kita bisa istilahnya tahu bagaimana kehidupan yang ada di Aceh dan juga bagaimana orang Indonesia yang tinggal di Malaysia yang mereka betah banget di sana gitu ya guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.